Eki Listianto yang saat itu tinggal di Bekasi dengan istrinya, juga dengan satu anaknya yang masih balita, yang sebenarnya kehidupannya itu terlihat normal, bahkan cenderung berkecukupan, yang seharusnya Eki ini bersyukur bahkan beruntung bisa nikahin wanita yang kayak istrinya. Karena istrinya wanita karir yang sangat berpendidikan, karena istrinya ini udah magister komunikasi di UI, bahkan istrinya juga nih yang penuhin semua kebutuhan biaya rumah tangga mereka yang terbilang udah tercukupi, karena mereka punya rumah yang nyaman dan juga punya satu mobil yang itu pemberian dari orang tua istrinya. Nah sedangkan si Eki ini nggak punya apapun, bahkan nggak punya kerjaan apapun saat itu. Tapi dibalik itu Eki ini punya skill menipu dan emang jago banget ngelobi cewek gitu loh. Yang emang ya skillnya ini tuh efektif banget ngebuat para wanita luluh. Karena saat itu Eki ini ngaku ke istrinya kalau dia tuh lulusan teknik pertambangan di Universitas Islam Bandung. Karena Eki ini sering banget pamit ke istrinya kalau dia tuh pergi selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dengan alasan kalau dia tuh sedang ada proyek pertambangan. Padahal Eki ini nggak pernah kerja, apalagi ada proyek pertambangan itu nggak ada. Karena istrinya itu nggak pernah tahu ya, ternyata Eki ini selama ini pergi ya itu ternyata dia ini ngekos yang masih di wilayah Bekasi itu juga. Di kos-kosan inilah dia itu sering banget ngebawain cewek-cewek selingkuhannya yang dia kenal itu dari situs cari jodoh, yang tujuannya untuk nguras harta si cewek selingkuhannya. Yang mana cewek-cewek yang jadi targetnya itu cewek-cewek karir yang udah janda, yang biasanya itu punya harta pribadi dan tabungan. Dan pastinya di sini juga nih dia make skill jitunya, yaitu ngelobi dengan cara nipu. Yang emang dia ini tahu banget nih titik kelemahan cewek, terutama ya cewek yang kesepian. Salah satunya ini wanita yang bernama Angela, yang saat itu ya Angela ini tuh udah janda yang udah berusia 54 tahun. Yang emang Angela ini tuh wanita karir, karena dulunya Angela ini tuh bekerja sebagai wartawan di beberapa majalah, sampai pernah jadi eksekutif editor majalah nih dia nih. Setelah itu Angela ini bekerja di salah satu perusahaan swalayan besar Jakarta nih, yaitu Superindo. Yang mana di sana dia tuh kerja itu di bagian pengadaan sayur hidroponik dengan jabatan yang udah lumayan bagus juga. Pastinya Angela ini itu punya banyak tabungan dan beberapa fasilitas yang memadai. Salah satunya yang dia punya itu apartemen yang dia jadikan tempat tinggalnya yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Karena inilah Angela ini jadi sasaran empuknya Eki, karena Angela ini memang udah cerai dengan suaminya itu sejak tahun 2013 lalu, dan saat itu juga di apartemennya Angela ini memang tinggal sendiri. Jadi karena ini kebetulan Angela ini juga itu pakai situs cari jodoh. Nah karena mungkin butuh temen gitu ya dia ini. Nah jadi disinilah dia ini tuh kenal dengan si Eki. Awalnya mereka ngobrol itu ngebahas soal proyek hidroponik, karena Eki ini tahu latar belakangnya Angela yang kerja di Superindo itu bagian ya sayuran hidroponik. Yang mana di sini Eki ini tahu banget kalau wawasannya Angela itu soal sayur hidroponik. Di situ seolah Eki ini tuh kerja sebagai supplier hidroponik juga dan benar-benar berusaha memahami hidroponik juga ya supaya obrolan awal mereka nyambung. Setelah percakapan mereka udah benar-benar nyambung dan bahkan mereka ini udah sama-sama nyaman, mereka pun akhirnya memutuskan untuk ketemuan nih di Kuningan City Mall yang ada di Jakarta Selatan ya untuk ngebahas proyek sayur hidroponik yang udah mereka rencanakan. Dari sinilah Eki ini mulai membentuk alurnya, mulai melobi dan memanfaatkan titik kelemahan wanita karir tanpa suami, sampai Eki ini benar-benar bisa jadi sosok pelengkap di hidupnya Angela ini. Makin lama hubungan mereka pun jadi makin deket. Tapi saat itu Angela ini taunya kalau Eki ini lelaki lajang yang cuman tinggal sendirian di kosannya yang ada di Bekasi, dan juga nganggap Eki ini lelaki lajang yang punya pemikiran yang sama dengan dia. Karena ini Angela pun mulai sering datang main ke kosannya Eki. Gitu juga sebaliknya, Angela juga itu mulai sering ngajak Eki ini main ke apartemennya, dan mereka pun di sini ya udah mulai sering barengan. Dan di sini Angela ini benar-benar udah masuk di perangkapnya Eki. Di balik itu Eki juga kadang-kadang pulang ke rumah istrinya yang ada di Bekasi, yang seolah kalau dia itu baru pulang dari proyek tambangnya. Yang aku nggak paham ya, gimana kok bisa gitu ya istrinya ini benar-benar nggak curiga. Yang padahal ya setiap Eki ini pulang, Eki ini tuh nggak pernah bawa uang. Bahkan yang lebih parahnya, Eki ini di rumah itu sering banget ngutang di pinjol. Bahkan mobil pemberian orang tua istrinya pun itu sampai dia jual loh. Nah jadi pulang-pulang bukannya bawa berkah, justru bawa beban. Jadi gitulah cara dia nipu istrinya dan juga nipu wanita-wanita lain yang nantinya ini bakal jadi kasus. Nah jadi langsung aja nih kita masuk ke kronologinya. Di awal tahun 2019 setelah Eki dan Angela ini udah deket ya, bahkan mereka udah pacaran, Eki pun saat itu sering banget nginap di apartemennya Angela ini. Tapi sejak ini juga Angela ini mulai menjauhi keluarganya, mulai jarang ngasih kabar ke keluarganya. Nah tapi hubungannya dengan Eki justru makin deket. Nah jadi Angela ini udah mulai kedoktrin, karena kalau Angela ini makin jauh dengan keluarganya, ya Angela ini makin empuk lagi nih untuk jadi targetnya. Karena di hubungan mereka ini pastinya Eki ini punya tujuan lain yang semuanya memang udah dia rencanakan sejak awal, yang akhirnya di tanggal
tanggal 25 Juni tahun 2019 saat Eki ini nginep di apartemennya Angela, yang mana saat itu mereka tidur berdua. Di tengah malamnya saat Angela ini udah tidur pulas, disinilah Eki ini memutuskan untuk ngakhirin hidupnya Angela ini dengan cara mencekik Angela ini sampai dia ini tuh benar-benar mengembuskan napas terakhirnya malam itu juga. Setelah mengeksekusi Angela, besoknya Eki ini ngirim surat resign nih pakai emailnya Angela ke perusahaannya, yang seolah-olah Angela ini tuh kayak ya udah memutuskan untuk resign nih karena punya rencana baru di hidupnya. Setelah itu Eki pun posting di Instagramnya Angela foto bandara yang seolah Angela ini tuh mau ke Amerika. Nah, kenapa ke Amerika? Karena sebelumnya Angela ini memang pernah tinggal di Amerika Serikat itu dengan mantan suaminya. Bahkan di sana juga Angela ini emang punya teman. Jadi ini semua memang udah dipersiapkan si Eki ini supaya nantinya keluarganya Angela ini mikir kalau Angela ini hilang, gak ada kabar ya karena memang udah pindah ke Amerika. Terus setelah itu semua entah gimana caranya Eki ini rampas semua sertifikat apartemennya Angela dan ngerubah nama pemilik apartemennya ya jadi nama dia itu secara ilegal karena memang inilah tujuan utamanya. Bahkan Eki ini juga kuras uang di rekeningnya Angela itu sebanyak 157 juta. Nah, jadi Eki ini dapat apartemen plus dengan sertifikatnya bahkan uang sebanyak itu juga. Setelah itu barulah Eki ini fokus ngurusin tubuhnya Angela yang di situ udah nggak bernyawa, yang masih dia simpan di apartemen itu, yang memang ya tubuhnya itu memang udah ditabur pakai bubuk kopi biar ya bau busuknya itu nggak keluar. Beberapa hari kemudian keluarganya itu mulai nyari Angela dan berusaha menghubungi Angela tapi nggak bisa. Nah, karena saat itu ya keluarganya ini menghubungi Angela karena keluarganya ini dapat kabar dari perusahaannya Angela kalau Angela ini udah memutuskan resign dan ya keluarganya pun itu dapat kabar kalau Angela ini itu mau pindah ke Amerika. Nah, tapi kenapa Angela ini tuh nggak ngomong gitu ya dan keluarganya. Makanya nih keluarga ini nyari dan berusaha menghubungin Angela tapi saat itu memang nggak bisa dihubungin. Karena ini keluarganya Angela pun itu sampai menghubungi salah satu temennya Angela yang ada di Amerika. Nah, ternyata temennya Angela yang ada di Amerika itu nggak tahu apa-apa. Bahkan pengakuannya kalau Angela itu nggak pernah cerita kalau dia itu mau ke Amerika. Disinilah keluarganya mulai curiga. Kayaknya ada yang nggak beres dengan Angela. Yang emang sejak awal ya keluarganya ini memang udah curiga nih dengan sosok Eki. Karena sejak awal keluarganya Angela ini memang udah tahu kalau Eki dan Angela ini pacaran. Karena ini kakaknya Angela menghubungi Eki yang akhirnya mereka pun ketemuan nih di stasiun Gambir Jakarta. Nah, di situ kakaknya Angela nanya ke Eki soal keberadaan Angela ini di mana. Tapi dengan gelagat Eki ini yang tenang, santun bahkan ramah, Eki pun di situ ngaku justru dia pun katanya sedang nyari Angela. Bahkan di sini ya Eki ini tuh langsung ngakuin ke kakaknya Angela kalau dia itu udah ngebeli apartemennya Angela itu seharga 850 juta dan surat apartemennya juga itu udah balik nama ke nama Eki ini. Nah, tapi saat itu ya Angela ini itu masih belum tanda tangan di suratnya nih soal persetujuan. Sedangkan si Eki ini ngakunya kalau dia itu udah melunasi semua harga apartemennya. Jadi intinya Eki ini juga ngaku kalau dia pun itu sedang nyari Angela karena dia ini merasa dirugikan gitu loh. Karena setelah dia melunasi uang apartnya ya justru Angela ini menghilang. Belum ada tanda tangan untuk persetujuan di sertifikat apartemennya gitu tuh. Dia ini curhat dengan kakaknya Angela dengan bahasa yang sopan, santun dan juga ramah. Yang emang karena ini awalnya kakaknya pun itu percaya-percaya aja. Ya karena memang Eki ini penipu ulung gitu loh. Tapi keluarganya Angela ini saat itu tetap resah karena Angela sama sekali nggak ada kabar. Nah, tapi setelah ini ya keluarganya pun itu nanyain Angela ini ke teman-teman kerjanya gitu loh. Nah, disinilah salah satu teman kerjanya Angela itu ngaku kalau dia tuh terakhir kali ngeliat Angela itu di Bandung. Karena saat itu Angela ini emang ada ya kunjungan kerja di Bandung dari perusahaannya. Karena sehari sebelum Angela ini dihabisin, Angela ini memang sedang menjalani tugas kerjaannya tuh yang ada di Bandung. Nah, tapi setelah itu Angela ini tuh langsung pulang ke Jakarta. Tapi saat itu karena nggak ada yang tahu Angela ini sebenarnya sempat pulang ke Jakarta, apalagi dengan pengakuan teman kerjanya yang terakhir kali ngeliat Angela ini di Bandung. Keluarganya Angela pun ngelapor hilangnya Angela ini itu ke kepolisian yang ada di Bandung karena Angela ini dianggap hilang di Bandung saat itu. Yang saat itu ya polisi Bandung pun itu langsung melakukan pencarian ya, tapi memang nggak ditemukan. Karena Eki tahu polisi udah mulai turun tangan nyari Angela, dia pun di sini mulai panik. Nah, akhirnya di bulan Agustus tahun 2019 setelah lebih sebulan ya dia ini nyimpen tubuhnya Angela di apartemennya. Disinilah dia itu langsung mutilasi tubuhnya Angela, motong tubuhnya itu sampai 7 bagian. Dan potongan-potongan tubuhnya itu dia simpan di 2 box. Tujuannya ya supaya dia ini bisa mindahin dan nyembunyiin tubuhnya Angela dalam bentuk box kayak gini biar nggak ada yang curiga gitu loh. Dan boxnya pun itu bisa ditutup rapat supaya aroma busuknya itu nggak begitu menyengat. Tapi saat itu Eki tetap bingung mau nyimpen kedua box ini tuh di mana. Yang akhirnya dia nyimpen itu di apartemennya itu selama 8 bulan dari bulan Agustus 2019 sampai bulan April 2020. Yang emang saat itu nggak ada
yang tahu, bahkan gak ada yang curiga kalau Eki ini nyimpen barang beginian nih di apartemen itu. Karena Eki ini memang berhasil nyamarin bau busuknya itu dengan bubuk kopi dan nutup box ini tuh serapat mungkin. Terus di tanggal 5 April tahun 2020, setelah 8 bulan ya dia nyimpen kedua box ini di apartemennya tadi, yang akhirnya kedua box ini pun dia pindahin tuh ke kos-kosannya yang ada di wilayah Mustika Jaya, Bekasi. Dan di sini pun Eki ini berhasil loh nyimpen box ini tanpa ada yang curiga itu selama setahun tuh di kos-kosan itu. Setahun kemudian di bulan Juni tahun 2021, Eki ini pindah kos lagi dan juga pastinya mindahin kedua box ini juga tuh ke kosannya yang baru yang ada di wilayah Tambun Selatan yang juga masih di wilayah Bekasi. Nah di sini Eki ini nyimpen box ini tuh sampai di bulan Desember tahun 2022 kemarin. Jadi Eki ini nyimpen box ini tuh sejak Agustus 2019 sampai Desember 2022 loh. Nah berarti udah lebih sekitar 3 tahun nih dia ini nyimpen box ini yang memang selalu dia bawa gitu ya kalau dia pindah. Dan di saat bersamaan ya, saat itu Eki ini terus nargetin cewek-cewek lain lagi nih yang emang dia ini udah dekat dengan beberapa cewek yang dia kenal itu dari situs cari jodoh, yang emang cewek-cewek itu juga sama kayak Angela, ciri-ciri cewek yang jadi targetnya gitu loh, dengan umpan jitunya yang sama kayak dia ini ngedekatin Angela tadi. Bahkan cewek-cewek itu sering dia bawa ke kosannya dimana dia nyimpen box ini. Nah tapi nggak pernah ada yang curiga. Dan di saat yang bersamaan juga sesekali Eki ini tetap pulang juga nih ke rumahnya nemuin istrinya, yang saat itu istrinya tahu ya kalau Eki ini tuh baru pulang dari kerjaan proyek tambangnya. Nah setelah itu ya dia pun pamit pergi lagi dengan alasan yang sama lagi, yaitu pergi kerja ke proyek tambangnya. Setelah lebih dari 3 tahun, Eki ini tuh masih nyembunyiin tubuhnya Angela di box yang dia simpan di kosannya. Lalu di bulan Desember 2022 kemarin ya, Eki ini tuh pulang ke rumah istrinya karena saat itu ya dia ini tuh dalam keadaan sakit. Makanya begitu dia pulang pun ya Eki ini tuh sempet dirawat beberapa hari di rumah sakit. Setelah sehat dan diperbolehkan pulang lagi ke rumah gitu ya, di hari pertama dia ini udah diizinkan pulang, yaitu tepatnya di jam 9 pagi. Eki ini tiba-tiba pamit ke istrinya yang katanya kalau dia tuh mau ke ATM. Tapi setelah itu Eki nggak balik-balik lagi, bahkan sampai sore, yang ngebuat istrinya pun khawatir. Karena biasanya setiap Eki ini mau pergi lama, dia pamit kerja tuh ke istrinya. Nah tapi ini enggak, apalagi saat itu ya Eki ini tuh masih belum sembuh total gitu loh. Inilah awal mulanya yang ngebuat istrinya khawatir, dan juga inilah awal mulanya yang ngebuat semuanya terbongkar. Sampai besoknya Eki masih nggak ada kabar. Akhirnya ya istri dan keluarganya pun itu mulai nyari, sampai istrinya pun itu minta tolong ke akun Instagramnya Info Bekasi nih soal hilangnya Eki. Nah tapi awalnya memang nggak ada hasil apapun, Eki masih hilang tuh saat itu. Yang akhirnya mereka pun ngelapor ke polisi nih soal hilangnya Eki. Dan sejak itu ya polisi pun mulai menyelidiki. Setelah seminggu polisi nyari info soal Eki ini, akhirnya polisi nemu informasi nih dari salah satu warga yang ada di wilayah Tambun Selatan, yang mana ini wilayah kosannya Eki tadi. Karena di pintu kosannya Eki di situ ada ditempel kertas yang berisi pesan soal teguran dari pemilik kosannya, yang ternyata kalau Eki ini itu udah beberapa bulan gitu ya nunggak nggak bayar kosannya. Ya memang di situ ada nama lengkap Eki ini, yaitu Eki Listianto, yang mana nama ini juga sama nih yang kayak diinfokan dengan Info Bekasi tadi. Dari sinilah salah satu warga tadi yang ngelihat namanya sama itu langsung ngelapor dan infoin ke polisi nih soal hilangnya Eki ini. Dan di tanggal 30 Desember 2022 polisi pun langsung ke sana dan memastikan ke pemilik kosannya kalau ini emang Eki yang mereka maksud. Nah setelah itu ya polisi pun diizinkan masuk ke unit kosannya Eki, yang saat itu ya Eki sedang gak ada di kosannya. Dan saat polisi menggeledah kosannya, disinilah polisi nemuin kedua box yang ada di kamar mandinya yang emang mencurigakan banget gitu ya. Dan betapa kagetnya mereka semua saat box ini dibuka, yang emang langsung ngeluarin bau busuk yang ternyata isinya ya itu. Apalagi nih box ini udah dia simpan itu selama lebih dari 3 tahun. Sampai potongan-potongan yang ada di dalam box ini pun ya itu sampai membusuk bahkan mencair saking lamanya. Dan kebetulan banget di saat polisi menggeledah kosannya Eki ini, tiba-tiba muncul mobil putih yang mau masuk ke area kosannya. Nah karena ngelihat polisi yang udah rame ya yang sedang menggeledah kosannya Eki ini, tiba-tiba mobil itu kelihatan panik mundur dan melarikan diri. Karena curiga, polisi pun langsung ngejar mobil itu, yang ternyata di dalam mobil itu ya Eki dengan satu cewek yang masih berusia 25 tahun, yang emang mobil itu ya milik si cewek ini. Nah salah satu cewek yang dideketin Eki ini yang bakal jadi target selanjutnya. Di situ Eki pun langsung ditahan polisi, dan disinilah semuanya terbongkar. Yang awalnya ya Eki ini dicari itu karena dia ini dinyatakan hilang, yang akhirnya dia ditahan karena box ini. Polisi pun di situ langsung menyelidiki soal isi box ini, yang akhirnya ya polisi pun itu berhasil mengidentifikasikan kalau itu tubuhnya Angela yang udah dilaporkan hilang sejak tahun
tahun 2019 lalu. Semua pihak di sini benar-benar kaget, terutama keluarganya Angela ini, yang tahu ternyata ya inilah yang ngebuat Angela ini hilang sejak tahun 2019 lalu. Yang ternyata pelakunya Eki, yang emang orang yang udah mereka curigain sejak awal, yang emang kecurigaan keluarganya saat itu tarik undur karena sikap santun dan profesionalnya, bahkan keberaniannya Eki ini nemuin kakaknya Angela. Nah saat Angela ini baru-baru dinyatakan hilang, yang ngebuat semuanya berpikir kayaknya nggak mungkin Eki berani nemuin keluarganya kalau emang dia pelakunya. Nah tapi ya ternyata memang dia gitu ya pelakunya. Dan keluarganya Eki ya, terutama istrinya juga saat itu benar-benar kaget setelah tahu semua fakta apa yang terjadi dan fakta sebenarnya soal suaminya gitu ya, yang dia kira suaminya itu pergi selama berbulan-bulan itu karena kerja di proyek tambang, yang ternyata faktanya ya begini. Dan semua yang udah dilakukan Eki ini ke Angela yang sebagai korbannya gitu ya, yang memang tujuan utamanya untuk menguasai semua hartanya Angela ini, harta pribadinya Angela ini gitu loh, misal kayak uang tabungannya dan juga apartemen dan sertifikat apartemennya, yang cuman bermodalkan kebohongan dan wibawa palsunya yang ngebuat korbannya luluh. Yang mana saat itu korbannya sebenarnya bukan cuman Angela ini, tapi ada beberapa wanita lain lagi yang memang ya, beberapa wanita lain yang sebagai korbannya juga, yang sebagai targetnya juga itu masih belum jadi korban nyawanya gitu loh. Tapi kejahatan Eki ini nyaris sempurna loh, nyaris nggak ketahuan sama sekali. Dia ini tuh berhasil lolos gitu ya selama 3 tahun lebih, tapi semuanya terbongkar itu berkat tunggakan kosannya yang ditulis dengan pemilik kosannya dan juga laporan istrinya. Nah kalau seandainya kejahatan itu nggak pernah ketahuan, bukan nggak mungkin cewek-cewek lain yang saat itu yang sedang dia deketin ya bakal jadi Angela selanjutnya yang berakhir mencair dan musnah di box kayak gini. Tapi syukurnya perjalanan Eki ini udah benar-benar berakhir, yang semoga dia ini dijatuhin hukuman seberat-beratnya dan seadil-adilnya, karena sampai sekarang hukumannya ini masih belum divonis ya, karena kasus kayak gini memang butuh proses yang panjang di pengadilan. Dan dari kasus ini juga semoga jadi pembelajaran gitu ya untuk kita semua, terutama ya untuk para cewek-cewek gitu loh ya, supaya nggak ada Angela lain di kemudian hari, supaya soal apa yang udah dialamin Angela ini benar-benar bisa bermanfaat gitu ya, karena jadi pembelajaran untuk orang-orang lain di kemudian hari ya, supaya nggak ada Angela yang lain. Nah jadi sampai sini gimana nih menurut kalian soal kasus ini?